kita akan membahas masih sekitar usaha Majelis Gajah untuk membuka topeng Dajjal di wajah Al-Mahdi. Dan bagaimana kita menyingkirkan kaki-kaki tangan Dajjal ini, ya. Gajah sudah berkomitmen untuk berjuang ke eksternal dan internal. Ke eksternal kita menyampaikan bahwa inilah Al-Mahdi, inilah Al-Mahdi. Walaupun Al-Mahdi sekarang ini, saat ini memang belum diislah apa adanya, ya. Bahwa dakwah Al-Mahdi memang sulit, berat, karena keadaan Al-Mahdi saat ini sedang futur, sedang banyak kekurangan, banyak kekeliruan dan sebagainya, sesuai dengan mimpinya sendiri. Bahkan Allah menggambarkan tangannya saat ini pegang emas justru jadi debu, tangannya masih merusak justru yang sudah baik, ya. Nah, untuk membuka, meyakinkan teman-teman semua, termasuk umat Islam di berbagai belahan dunia yang nonton film ini, yang nonton video ini, juga mulai menyadari bahwa kenapa Allah itu kok mentakdirkan Al-Mahdi itu harus diislah. Kenapa tidak seperti para nabi dulu, ya, tidak ada islah, kan? Ya sudah, berproses alamiah. Tapi ini seolah-olah ada satu proses di mana harus islah, ya. Rekan sekalian, salah satunya adalah terbukti pada saat ini kita yang sudah mengenal Al-Mahdi dengan dekat, ternyata hadis itu benar. Bukti benar bahwa apa yang Rasulullah sampaikan benar. Al-Mahdi memang harus diislah. Sebab kalau tidak islah, mustahil tidak mungkin bisa memimpin, ya. Jadi itulah Al-Mahdi kita, apa adanya. Baik. Yang menarik, ada mimpi Muhammad Qasim yang kemarin sudah dikupas sedikit, ya. Muhammad Qasim dalam sebuah mimpinya harus ke dokter dan harus diberi obat. Silahkan para ahli takwil menakwilkan ini, ya. Mimpinya panjang. Tetapi dari hasil takwil tim Majelis Gajah, itu artinya memang Muhammad Qasim harus mulai diajarkan, belajar agama, ya. Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi harus diberitahu tentang kebenaran, tentang syariat, kemudian juga belajar dalam banyak aspek. Aneh, kan? Loh, kok Al-Mahdi malah harus kita ajarin? Karena memang Al-Mahdi itu umi modern. Nah, saya pun selama bergaul dengan Al-Mahdi, ternyata Al-Mahdi memang banyak kelemahannya, kekurangannya, bahkan banyak ketidaktahuannya, bahkan banyak melanggar syariat. Saya saksi mata Al-Mahdi sering melanggar syariat. Nah, berat, ya, menyampaikan ini. Karena satu sisi kita harus meyakinkan bahwa dia Al-Mahdi. Tapi di satu sisi kok Al-Mahdinya begini, gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat berat memang. Seolah-olah kontradiktif. Tapi itulah ujian memang. Allah menghendaki itu. Ya sudah, kita samina wa ta'na kepada Allah, karena memang Allah sudah menetapkan rumus yang tidak bisa dikutak-atik lagi, bahwa petunjuk di akhir zaman dalam bentuk mimpi. Ya. Sudah selesai. Nah, ini kebetulan banyak mimpi teman-teman yang lain yang membenarkan bahwa Muhammad Qasim itu memang calon Imam Mahdi. Dan saatnya akan menjadi Imam Mahdi ketika sudah diislah. Baik. Dokter tadi memang
di dalam mimpinya harus berangkat harus ke dokter dan harus diberi obat. Berarti ada masalah dengan Al-Mahdi ini memang. Ini cocok dengan satu bukti-bukti yang lain. Apa buktinya? Ya, Al-Mahdi sendiri mengakui bahwa wajah saya tertutup topeng Dajjal. Itu mengakui dalam mimpinya. Dan temannya lah yang mengingatkan. Kamu ini tertutup topeng Dajjal. Kamu ini sekarang lagi bermasalah pikiran hatimu ini. Ya, kamu ini salah gaul. Harus ada yang berani mengingatkan. Karena di dalam petunjuk mimpinya, temannya yang mengingatkan. Sahabatnya ya. Nah, sahabat yang benar tuh begitu mengingatkan. Jangan menyanjung-nyanjung terus, malah terperosok. Saya malah senang. Saya tuh paling senang kalau ada orang yang ngasih saran, ngasih mengingatkan sebagainya. Tapi tentu yang dengan keterbukaan apa adanya, bukan ada niat lain ya. Jadi benar membuktikan dengan berbagai argumentasi tadi ada masalah dengan Al-Mahdi ini. Ini terbukti lagi. Kita perkuat ya. Ada mimpi, ini mimpi Mas Syahrudin dari Kalimantan ini. Kalimantan Timur kalau tidak salah. Yang saya terima 2 hari yang lalu, apa kemarin ya? Ya, kalau nggak salah, oh ya, hari Sabtu kemarin 29. Sekarang hari apa? Benar kemarin berarti ini. Ya. Tanggal 29 malam harinya bermimpi. Ya, menjelang pagi lah. Malam ya. Mungkin jam 1-an, jam 2 begitulah kurang lebih ya. Saya mimpinya begini. Saya telah ditunjukkan Allah di mimpi bahwa Muhammad Qasim telah didampingi 2 orang di sisi kiri dan di sisi kanan yang memaksakan Muhammad Qasim agar menuruti kehendak 2 orang pendamping tersebut. Seingat saya, 2 orang pendamping itu adalah perempuan. Sehingga Muhammad Qasim menuruti kehendak pendamping-pendampingnya itu. Sepertinya Muhammad Qasim telah dikuasai kedua orang pendamping tersebut. Helper katanya. Ini dalam ingatan mimpinya itu helper ini. Sehingga Muhammad Qasim tidak bisa menolak perintahnya. Muhammad Qasim hanya diam. Dan kedua orang itu mentertawakan Muhammad Qasim itu sendiri. Karena Muhammad Qasim dapat disuruhnya sesuai dengan keinginan kedua orang pendamping tersebut. Ya kan? Tuh. Ini menguatkan mimpinya Mbak Arianti. Ya. Di mana mimpi Mbak Arianti juga mengatakan hampir yang sama dengan redaksi yang berbeda. Saya bacakan lagi mimpi Mbak Arianti ya. Dan sesungguhnya mengkonfirmasi lagi mimpi sebelumnya. Banyak sebelumnya. Ya. Pokoknya di samping Qasim itu ada perempuan dan itu adalah kaki tangan Dajjal. Sudah selesai itu. Ya. Saya akan sampaikan mimpi Mbak Arianti. Lewat mimpi saya melihat perempuan itu jahat. Kayaknya dia tidak suka dengan saya. Ya, di dalam mimpi itu. Ada suara yang mengatakan perempuan itu jahat. Saya pun juga dikerjain. Wanita itu berpakaian muslim, tapi wanita itu kelakuannya tidak baik. Ya. Mimpi ini terjadi tanggal 12 bulan 6 2024. Juni berarti ya. Dan lebih detailnya begini ceritanya nih dalam mimpinya. Saya mau masuk ke rumah sederhana, banyak orang di dalam rumah itu. Di ruang tamu ada juga Imam Mahdi. Jadi dalam mimpinya itulah Imam Mahdi. Wajahnya bercahaya katanya. Tapi ada 2 wanita yang ngerjain Al-Mahdi itu, Imam Mahdi itu. Wanita itu jahat. Wajah Imam Mahdi diolesi pakai tepung, dicampur air.
Tuh, lihat. Lalu saya marah kepada dua wanita itu karena mereka berdua jahat kepada imaman itu. Rekan sekalian yang sudah percaya dengan Muhammad Qasim maupun yang belum percaya, kita sudah tahu rumus sekarang. Bahwa ternyata orang yang paling cepat melewati jembatan Sirat nanti pada padang mahsyar ketika kita masuk surga, itu ternyata orang yang jujur. Muhammad Qasim terkenal jujurnya. Nah, saya pun ingin jujur. Muhammad Qasim Al-Mahdi memang sedang bermasalah sekarang ini. Walaupun dia tidak mengakui, kan aneh. Dia marah kepada saya karena saya ngomong Al-Mahdi sedang tertutup topeng Dajjal. Lah itu mimpimu. Dia bilang itu masa lalu. Mana buktinya? Justru yang terbukti itu terjadi pada fase saya ketika mengenal Al-Mahdi. Karena terbukti setelah mengenal Al-Mahdi berdekatan, banyak yang balik kanan, tepar, tidak percaya. Pertama, karena Al-Mahdi sholatnya Senin Kemis. Masa Al-Mahdi Senin Kemis sholatnya? Mendingan puasa Senin Kemis ya. Nah, sehingga orang ragu. Loh, kok Al-Mahdi begini? Ya. Yang kedua, alaknya memang menurut saya, waduh, udahlah, bikin kita gemes. Ya kalau ke anak kecil gemes pengen nyubit kan. Tapi kalau ke orang besar pengen nampar gitu. Gemes, beda. Berarti benar, Nabi, Masya Allah ini orang benar harus diislah nih. Tapi tetap saya dan juga mengajarkan teman-teman tetap untuk mencintai dia. Kenapa? Pertama, saya sudah yakin dia memang zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia calon Imam Mahdi. Nah, itu. Ya. Baik. Jadi, dua mimpi ini membenarkan mimpi-mimpi sebelumnya. Jadi gini, dua mimpi ini yaitu mimpi Mas Syahrudin dari Kaltim dan juga mimpi Baryanti dari Sulawesi ya. Itu membenarkan mimpi-mimpi sebelumnya. Mimpi setahun yang lalu, mimpi 2 tahun yang lalu, yang sudah saya terima. Bahwa ada seorang wanita sesungguhnya yang memberatkan Muhammad Qasim, yang sebetulnya menjerumuskan Muhammad Qasim. Wanita ini kira-kira apa? Coba. Ya, di sini dijelaskan ciri-ciri wanita berjilbab. Ya. Kemudian bercadar, pakai pakaian sangat syar'i, ya. Nah, rasanya kok kita berpikir, masa sih? Dia kan berjuang juga menyeberangkan mimpi. Tapi jangan lupa, di mata Allah bisa berbeda. Kita tidak tahu hati niat dia. Hati niat dia mungkin ada keinginan dinikahi Muhammad Qasim. Kan sudah nggak benar, dia punya suami kok. Dia diisukan oleh lingkarannya, kamu akan dinikahi Muhammad Qasim. Senang, itu sudah melenceng. Anda tidak sadar, tetapi Allah Maha tahu. Lalu kemudian, iri hati. Ya, bisa jadi timbul. Apalagi kesalahan-kesalahan itu. Bisa jadi menghimpun pasok informasi yang nggak benar sehingga terjadi fitnah. Sudah ada iri dengki hati, kemudian karena saya membongkar kebusukan di situ, yang isunya di lingkungan dia akan jadi istrinya Muhammad Qasim nanti, sampai ada yang bertanya, loh kan masih punya suami, ya nanti cerai katanya. Loh ini kan sudah tua, ya sudah mendekati 50 tahun, katanya muda lagi. Begitu jawabannya. Itu saksinya loh banyak. Rusak itu. Di mata Allah itu rusak itu. Iya, Dajjal itu. Ya. Dan Muhammad Qasim terbuai karena apa? Ya betul, dengan pasokan bantuan uang, pasokan ngirim itulah, ngirim inilah, ya. Nah, jadi mari kita
niatkan, tujuan kita adalah bagaimana topeng Dajjal itu lepas. Karena belum lepas, saya yakin itu sampai hari ini. Dikonfirmasi dengan mimpinya Mbak Rianti juga. Ada satu mimpi Mbak Rianti bahwa topeng Dajjal di muka Muhammad Qasim belum lepas. Itu mimpinya. Benar, saya percaya. Karena saya pernah berhadapan. Bukan saya saja, ada 15 orang sampai 20 orang gajah tahu persis. Muhammad Qasim masih bertopeng Dajjal sekarang ini. Saya jamin 100%. Disaksikan oleh banyak yang hadir di sana. Bukan saya saja. Silakan tanya yang lain yang pernah berdekat. Jangan tanya ke Hairul, cuma 1 jam ketemunya. Ya. Ini kadang-kadang itulah memang si Dajjal itu begitu. Orang yang sudah berbulan-bulan nggak dipercaya, orang yang baru sejam ketemu dipercaya. Dibalik-balik. Nah, ini menunjukkan kebenaran luar biasa yang sulit dibantah. Karena jawaban-jawaban itu sudah Allah berikan dalam bentuk mimpi. Untuk apa ini semua? Fajl-fajl ini untuk apa? Karena terjawab juga bahwa ada kitab yang referensinya kepada Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali berucap dari Rasulullah SAW. Tapi sayang ini, ada di kitab Syiah. Ya kalau di kitab Sunni ini saya populerkan ini. Karena cocok dengan Muhammad Qasim. Muhammad Qasim itu, Al-Mahdi itu Al-Qaim katanya. Namanya di Syiah itu Al-Qaim. Membingungkan orang. Bahkan mengeluarkan dia dari Islam. Tuh, benar itu. Ya. Pokoknya menyesatkan. Bukan mengeluarkan, maaf ya. Kalau tidak salah menyesatkan atau apalah. Menjauhkan, kalau nggak salah menjauhkan orang dari Islam. Betul. Bayangkan, contoh nih. Ini Muhammad Qasim ini kalau datang kan malam. Dan dia mungkin jenuh di rumahnya ya. Karena nunggu ibunya tidur kan. Dia butuh teman. Tapi kadang-kadang nggak kira-kira. Pulang jam 1, jam 2. Di sana jam 3 harus subuh. Jam 3 lebih, seperempat itu sudah subuh. Bayangkan setiap malam saya harus tidur 1,5 jam itu. Akhirnya apa yang terjadi? Lewat semua rata-rata lewat subuhnya nih. Nah itu benar hadis itu. Ya. Nah itu contoh satu saja. Belum yang lain. Ya. Membuat kita jadi ragu. Loh kok bukannya orang tidak sholat itu atau futur sholat itu ya adalah meruntuhkan tiang agama. Kenapa? Karena sholat itu kan tiang agama. Bahkan jika tidak sholat dalam ilmu fikih ya, ilmu syariat, tidak sholat berturut-turut 3 kali, maka sudah hampir keluar dari Islam itu. Wallahu alam ya. Ini pendapat para ulama ini. Berat kan? Jadi membingungkan orang. Loh kok begini gitu. Betul. Makanya wajar orang balik kanan. Ya. Nah ini kenapa? Topeng Dajjal. Ya. Oke. Sekarang kita tahu. Jadi yang jahat tuh wanita. Ya. Hati-hati wanita nih di sini. Jadi ya. Al-Mahdi tunduk sama wanita tuh. Ya. Ini sama dengan peribahasa umum. Wanita tahu gimana? Oh, tuh tersinggung racun katanya. Racun. Waduh, ini Mas Agus harus marah nih, dimarahin nanti habis kajian nih. Marahin Mas Agus. Nah, ya. Tuh, tambah lagi tuh. Jadi hati-hati wanita ya. Jadi wanita memang berat. Baik. Maka marilah kita berpikir bahwa ayo para helper bersatu padu
untuk melepas topeng Dajjal. Calon Imam Mahdi ini, sesuai dengan mimpinya sendiri, sudah nggak usah diingkari bahwa dia memang ada mimpinya, sedang tertopeng Dajjal. Sudah, ada dalam mimpinya dia ngerusak Al-Mahdi ini sekarang ini. Pegang tangan jadi debu, sudah itu ada. Ya? Jadi emas jadi debu. Ya. Kemudian juga banyak mimpi lainnya. Sedang salah jalan, ya, dia gampang emosional dalam mimpinya kan, dan sebagainya. Benar, persis sesuai dengan. Nah itulah, oke ya, saya kira ini semakin memperjelas mimpinya Mas Syahrudin ini, bahwa Allah memberitahu kepada kita. Yuk, maksudnya apa ini? Allah memberitahu melalui mubasyirat ini. Yuk rame-rame sadar, kita kasihan kepada Muhammad Qasim. Ayo kita bantu lepaskan topeng dia. Rame-rame, bekerja sama. Ya. Kepada Anda yang memelihara topeng ini, segera sadar. Karena ini sudah dimubasyiratkan bahwa 2 orang di sekeliling Muhammad Qasim sekarang sesungguhnya jahat. Dari sisi mata Allah. Dari sisi mata dunia belum tentu jahat memang. Wow, dia bela nih, segala macam. Tapi di sisi Allah ini, jangan lupa ini mubasyirat bro. Ini kalam ilahi mimpi itu ya. Nah, begitu. Baik. Dan saya memang sudah ditarikkan sepertinya orang yang harus membongkar ini semua ya. Karena mungkin saya barangkali paling nekat. Jadi sudah Allah takdirkan gitu barangkali. Ya. Karena memang saya alhamdulillah dari dulu tidak pernah takut dengan orang lain. Kecuali kuntilanak saya takut, lari saya. Yalah, lari siapa yang nggak lari? Kaget ada di depan kita pasti lari kita.